Halo Mas Mariadi, Yeay. apa kabar? Baik, 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 baik. Makasih loh diajak join live. Oh, justru aku yang berterima kasih Mas udah mau join di live IG ini, dan memang ngobrol kali ini memang kita agak santai Mas. Seperti kalau kita Santai dong, harus santai dong, masa serius terus. Aduh, ini Masih di kantor nih? Masih, biasa kita kan harus dari kantor kan, karyawan teladan. Oke, ini Mas kita udah join di ini ya, di live IG kita. Oke, kalau boleh saya ulang, Mas Fitra ini adalah salah satu sahabat saya lah, tapi memang kita belakangan ini jarang bertemu tatap muka ya, maupun Tapi tiap hari sih ketemu ya. ketemu ya. Digital tapi. Digital gitu kan, tapi memang Mas Fitra ini gimana ya, maksudnya saya mau perkenalkan lagi karena sudah cukup terkenal gitu kan. Ya mungkin ada yang belum kenal kan. Iya, ini buat teman-teman di Vivanian dan 100 KPJ, kita nyebutnya kalau untuk Viva itu Vivanian, lalu di 100 KPJ KPJers ya. Nah itu mungkin Mas Fitra adalah seorang jurnalis. Dan ya, betul. Dulu pernah ya di Autobild pas ya. Dulu saya sering banget tuh beli majalah Autobild. Waduh, iya dulu di Gramedia, salah satu yang paling lama tuh di majalah Autobild dari 2003 sampai 2014 ya di sana. Iya, 2014 ya. Dan sekarang posisinya sebagai chief editor di Autodriver, dan kebetulan nih sesama chief editor juga nih kita ngobrol. Iya beda, tapi kalau Autodriver kan kecil cuma buat otomotif. Kalau Viva kan wah, urusannya sama presiden sama menteri itu si Viva. Tapi emang kalau Mas Fitra kan emang lebih terkenal daripada saya, itu yang penting. Nah itu kan relatif. Nah, iya. Di kampungnya Mas Mariadi pasti Mas Mariadi lebih terkenal daripada saya. Pasti, tetangga juga ya. Oke Mas Fitra, mungkin yes. Mas Fitra bisa cerita dikit Mas dari pengalaman Mas Fitra ini berkecimpung di dunia jurnalis, lalu dari pembalap dulu ya, jurnalis lalu sekarang menjadi YouTuber gitu. Bisa cerita nggak? Mau yang mana dulu nih? Ketika jadi pembalap lah. Jadi pembalap itu sebenarnya udah cita-cita dari kecil, wah. Dari kecil itu udah sering diajak sama ayah saya itu nonton balapan di Ancol waktu itu kan. Duh, pengen balap ya, gimana caranya? Kenal orang balap juga enggak gitu. Terus ayah saya juga tahu saya tuh suka balap gitu. Terus waktu itu cuman saya tuh pengen balap tapi saya nggak bilang ke orang tua. Akhirnya waktu kuliah itu pertama kali dipinjemin mobil buat kuliah gitu kan. Apa nggak iseng-iseng ikutin di drag race aja deh gitu kan. Udah tuh iseng-iseng ikut drag race gitu kan. Drag race kan cuma lurus aja gitu. Akhirnya lama-lama makin serius, jadi ikut balap touring, sprint rally. Terus abis itu saya bilang ke ayah saya, boleh nggak pinjem mobilnya buat balapan? Ayah saya kaget. Wah, balapan itu olahraganya orang kaya gitu kan. Kata dia, kita nggak bisa ngebiayain gitu. Nggak apa-apa Pak, kalau misalnya boleh pinjam mobilnya aja, nanti biayanya saya cari sendiri gitu. Terus ya udah boleh, tapi kita support gitu ya, tapi biayanya mahal loh, kamu harus tanggung jawab, kamu harus bisa cari cara sendiri. Ya udah, akhirnya untungnya ketemu sama tim yang bagus, kita bisa ikut balapan yang peraturannya itu nggak terlalu mahal. Terus habis itu ternyata prestasinya lumayan bagus, dan alhamdulillah mulai pertama kali balap touring itu 99. Tahun 2002 sampai sekarang alhamdulillah selalu ada sponsor, jadi nggak perlu mengeluarkan uang sendiri lagi. Sponsor karena juara kan? Iya, sponsor kan karena prestasi juga. Jadi kita tahu nih duit kita nggak banyak, kita nggak bisa cuma ngamburin duit aja terus habis itu cuma buat seneng-seneng. Akhirnya kita bikin mobil dengan dana seadanya, dan gimana caranya kita nyetir sebaik mungkin supaya bisa dapat prestasi bagus walaupun dengan mobil yang speknya terbatas. Alhamdulillah bisa gitu ya. Mungkin akan lebih gampang kalau kita uangnya
nggak terbatas, tapi waktu itu terbatas banget uangnya. Belajar tuh dari buku, caranya balap gini, ngeliatin yang senior, kenalan sama senior gimana sih caranya balap gitu ya. Akhirnya alhamdulillah dilirik sponsor 2 tahun kita balap, terus mulai dilirik tahun ketiga udah disponsorin. Iya. Nah Mas, itu kan biasa kalau balapan itu kan ada faktor yang cukup ini ya, orang tua misalnya, kan dari ayah kan dukung, bagaimana dengan dia? Iya, pasti akan ada benefit kalau misalnya orang itu lahir di keluarga balap, karena minimal tahu mesti ikut kelas mana, tahu mesti berhubungannya kemana, mesti belajar sama siapa. Banyak keuntungannya kalau orang tua kita pembalap. Tapi bukan berarti kalau orang tua kita bukan pembalap kita nggak bisa. Lah ini saya buktinya bisa. Saya orang tua saya dokter, bukan pembalap ya. Mereka di rumah sakit, bukan di sirkuit gitu kerjanya. Tapi kalau kita emang niatnya kuat dan kita tekun, kita gigih gitu ya, pasti ada caranya. Mas, tapi kan ini balapan ini kan tergolong mungkin pemahaman orang ya. Ini olahraga yang sangat berbahaya gitu kan. Iya. Nah, pandangan Novitra itu gimana waktu itu? Ya itu nggak bisa disalahin kalau misalnya orang berpikiran balap itu adalah olahraga yang berbahaya gitu. Iya. Dibanding balap motor, tapi kalau saya boleh bilang ya, balap mobil itu jauh lebih aman. Bahkan dibandingkan olahraga fisik lainnya, basket, sepak bola, tinju. Iya, tinju. Saya bisa bilang balap lebih aman. Kenapa? Kita sering tabrakan, kita sering serempetan, kita sering insiden, terbalik segala macam. Tapi angka cedera sama angka kematian itu sangat sedikit di balap. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Balap mobil ya saya ngomong. Karena equipment-nya luar biasa, bukan hanya di mobilnya, jadi mobilnya sendiri udah ada roll bar, kemudian tempat duduknya, seat belt-nya itu udah khusus, kemudian yang kita pakai di badan kita dari mulai helm, kemudian baju anti api, itu semua bikin resiko untuk cederanya itu sangat kecil, walaupun resiko tabrakannya itu besar. Nah pernah jadi itu? Jadi saya setelah saya berkecimpung di balap, oh iya, balap itu bahaya untuk mobilnya, bahaya untuk dompetnya kalau kita nabrak. Tapi kalau untuk diri kitanya, selama kita pakai equipment yang benar, itu saya bisa bilang sangat aman balapan. Lalu pengalaman crash nggak Mas yang mungkin pernah sangat rasanya nggak pernah ada pembalap yang nggak crash. Kalau pembalap itu nggak pernah crash, nggak pernah tabrakan, walaupun dia udah bertahun-tahun balapan, artinya dia nggak pernah maksimal buat memacu mobilnya. Artinya mungkin dia bukan pembalap yang biasa di podium atau biasa juara. Saya pertama kali sprint rally, remblong, saya masih muda dan masih ceroboh ya. Remblong, saya tetap sikat terus sampai finish. Akhirnya finishnya di pohon, bukan di garis finish. Terus di Sentul saya pernah lagi lari 180, tiba-tiba remnya blong, akhirnya nabrak tembok. Pernah. Kebalik juga pernah, lagi coba-coba off-road pakai mobil teman, tiba-tiba kebalik gitu. Cuman alhamdulillah nggak pernah cedera. Pernah off-road juga ya Mas? Baru tahu ini Mas. Apa? Pernah off-road juga ya ternyata ya Mas? Nggak pernah sampai ikut satu season penuh gitu ya. Tapi waktu itu ada temen ikutan off-road, iseng-iseng, Fit mau ikutan nggak? Pakai mobil aja gantian, waktu itu kan bisa gantian karena time trial kan. Udah ikut. Wah, biasa di sirkuit kan, tikungan dipotong-potong, di off-road tanggul dipotong juga, kebalik deh. Pakai Jimny waktu itu. Iya. Sampai sekarang masih balapan Mas? Alhamdulillah masih, cuman di 2020 ini kita eventnya lagi berhenti dulu karena COVID-19. Iya, COVID ya. Lagi diusahakan untuk bisa berjalan lagi di semester kedua, tapi itu tergantung dari banyak pihak. Kita lagi nunggu. Mas, ini kan selain balapan juga sebagai wartawan juga ya, sebagai jurnalis dan juga sebagai YouTuber juga, influencer itu. Gimana Mas perjalanannya tuh sampai ke YouTube? Jadi, gimana itu? Kalau nggak balap mungkin saya nggak jadi jurnalis. Kenapa? Karena kalau nggak balap mungkin uang saya nggak habis cepat. Waktu itu tabungan habis cepat gara-gara balap pakai uang sendiri kan. Iya. Kerja nih, udah lulus kuliah, kerjanya cuma balap, duit habis, harus cari kerja. Kerja apa ya? Saya nggak mau kerja di luar bidang otomotif. Harus pokoknya di bidang otomotif.
tapi nggak mau jadi sales karena saya nggak ngerasa saya punya kemampuan buat ngejual. Apa ya? Waktu itu kebetulan saya tuh sering baca satu media cetak, tabloid ya waktu itu. Tiba-tiba di tabloid itu ada lowongan menjadi reporter tabloid tersebut. Wih, asik nih jadi reporter nih. Saya nggak tahu reporter itu apa, saya nggak tahu dunia jurnalistik itu apa, dunia kewartawanan itu apa. Saya pikir tuh saya ke sana, terus habis itu mungkin ngeliput mobil atau apa, habis itu nyeritain nanti ada orang yang ngetikin gitu kan. Enggak, ternyata mesti ngetik sendiri, mesti menguasai bahasa Indonesia, mesti menguasai cara menulis segala macam. Waduh, pelajaran bahasa Indonesia, mengarang dulu itu pasti paling males kan. Ya udah, tapi saya udah masuk, udah pokoknya ini berhubungan sama dunia otomotif. 3 bulan pertama saya mau resign dari dunia kewartawanan. Aduh, jadi wartawan berat banget ya, mesti ngetik, ada deadline, kadang-kadang nginep di kantor gitu ya. Nah, itu. Tapi saya tahan waktu itu. Kayaknya nih dunia menarik ya. Saya tahan di situ, terus dapat pelatihan jurnalistik. Oh, ternyata jurnalis itu pekerjaannya sangat menarik karena tiap hari kita ketemu ilmu baru, setiap hari kita ketemu orang baru, setiap hari kita ketemu sama teknologi baru. Udah dari situ saya pikir, oh udah, saya udah suka otomotif. Kalau masalah nulis bahasa Indonesia itu bisa dipelajari, dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih sangat mencintai dunia jurnalistik otomotif ini. Dan waktu jadi YouTuber gimana, Mas? YouTuber itu sebenarnya karena perkembangan zaman. Dulu itu kita kalau misalnya nge-review mobil, kita kan ngetik, terus dimasukin ke percetakan, terus dicetak kan majalahnya kan. Nah, kenapa sih dulu mesti pakai koran, majalah? Karena belum ada internet untuk menyampaikan informasi. Kita harus menulis di atas kertas, dan kertas itu dikirim ke orang yang mau mendapatkan informasi itu. Tapi kan zaman berubah. 2005 YouTube berdiri, tapi internet masih lambat di Indonesia. Nggak ada yang bisa akses internet untuk video. Jadi orang ya udah tetap baca majalah lagi. Ada blog gitu ya, ada di website, tapi tetap orang bacanya majalah lagi. Sampai di 2012 tuh internet tuh udah mulai kencang. Terus YouTube tuh udah mulai banyak konten kreator di YouTube. Habis itu saya waktu itu masih di majalah Autobild. Saya bilang, kita selain nulis dicetak, kita harus bikin video di YouTube. Waktu itu nggak ada yang mau jadi presenternya. Saya juga bingung gimana biasanya ngetik tiba-tiba harus present di depan kamera. Tapi terus habis itu di mindset saya, oh ya udah, yang penting kan ini sama-sama otomotif. Cara mempresentasikan itu kan bisa dipelajari. Yang penting kan pengetahuan otomotifnya dulu. Ya udah, saya dari 2012 tuh saya rajin bikin video di Autobild sampai akhirnya 2014 waktu itu sempat dipertanyakan sama manajemen yang atas itu. Kita itu punya informasi itu tuh dijual dalam bentuk majalah. Sekarang kenapa informasi itu dikasih gratis? Orang nggak bayar. Waktu itu kita juga nggak tahu jawabannya gimana sih cara bisnis baru di era digital gitu kan. Tapi ya akhirnya tahu, oh kalau di digital tuh yang penting kita memberikan informasi secara gratis. Kita tidak menjual informasi ke orang. Kita akan mendapatkan pemasukan dari iklan gitu kan. Ya udah, 2014 saya resign dari Gramedia, dari Autobild. Pas di 2015 saya bikin Autodriver, itu langsung tidak ada cetak sama sekali. Pokoknya langsung digital semuanya. Hanya website, YouTube, dan Instagram. Nah, setelah berjalan dengan Autodriver itu, tiba-tiba saya ketemu sama teman saya yang namanya Eka Gustiwana, itu YouTuber musik. Kita kolaborasi, kita kenal ya, itu top banget tuh orang. Nah, itu kita kolaborasi bikin video sama Autodriver. Terus dia bilang ke saya, Mas Fitra, kenapa nggak bikin YouTube channel pribadi? Buat apa? Kan udah ada Autodriver. Terus, enggak Mas, Autodriver itu kan untuk mereview mobil. Nah, kalau misalnya orang-orang udah tahu Mas Fitra mereview mobil, ada baiknya Mas Fitra bikin YouTube channel sendiri untuk kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Wah, malu saya kan bukan vlogger. Ya Mas, udah Mas bikin aja. Kalaupun nggak rame, minimal buat dokumentasi pribadi nanti. Kalau misalnya udah tua, kita pengen lihat lagi gitu. Oh ya benar juga, ya udah saya mulai baru 2017 saya mulai vlog pribadi.
Nah kalau ngelihat ini Mas perkembangan YouTube Mas Fitra ya, itu kan dari 2017 sekarang subscribernya sudah dalam waktu mungkin 3 tahun sudah 1 juta. Itu kan pasti terkait dengan konten Mas. Nah, boleh nggak Mas kasih tips sedikit buat, ini kan saya yakin nih yang nontonnya juga ada konten creator juga. Bagaimana membuat konten yang baik Mas di YouTube itu Mas? Konten yang rame itu ada 2 kalau di YouTube. Iya. Konten yang menarik untuk diklik orang, mungkin karena kontennya bagus atau judulnya klik. Jadi halo, udah kelihatan lagi? Ya, udah. Sip. Oke, sorry ya. Ternyata pakai handphone kan. Iya. Nah, terus konten yang menarik untuk diklik itu yang rame, sama konten yang dibikin sama orang terkenal. Kalau kita udah terkenal, kita mau bikin apa aja ditonton sama orang. Kita mau cuman dari kamar tidur ke halaman depan gitu ya, kalau kita orang terkenal ditonton sama orang. Tapi kita bukan artis, kita bukan selebritis, kita harus bikin konten yang menarik. Nah, konten yang menarik juga ada macam-macam. Konten yang memang benar-benar berguna buat orang, atau konten yang mengelabui orang untuk ngeklik itu. Saya memilih untuk konten yang berguna. Saya memilih untuk konten yang berguna. Saya mendingan nggak upload video daripada video yang saya tampilin itu nggak ada gunanya buat orang. Ya, nah, jadi di situ identitas channelnya terbentuk. Minimal orang jadi percaya kalau misalnya konten yang saya berikan, minimal saya berusaha untuk itu ada manfaatnya buat orang, bukan sekedar cuman asik-asikan di depan kamera. Nah, banyak cara buat sukses di YouTube gitu. Tapi kalau yang saya pegang adalah saya mendingan tumbuhnya itu sedikit-sedikit tapi kokoh, tidak pernah mencederai viewers gitu. Dan kebetulan karena saya orang otomotif, saya selalu jaga konten saya itu harus berhubungan dengan otomotif.